Ya, jadi ini sekarang aku lagi bersama dengan Mas yang mengantarkan nanti menceritakan tentang Museum Surabaya ini. Ya, Oke, bersama dengan Mas siapa? nama saya Haris. Haris, Iya, Haris. yang pengelola guide Betul ya. gedung Di sini. Museum Surabaya. Oke, boleh tanya dulu ya Mas ya? Boleh. Ini berdirinya sejak kapan? Kalau gedungnya ini dari tahun 1883. 883 ya. 883. 1800. Iya. Terus ini diresmikannya ini kapan? Museum Gedung Siola ini? Nah, kemudian sejarahnya itu tahun 40-an itu gedung ini diambil alih oleh pemerintah Jepang Iya. sampai di tahun 60-an. Di tahun 60-an itu baru ada 5 orang Iya. bernama Sumitro, Ing Wibisono, Iya. Ong, Lim, dan Ang. Nah, mereka menjadikan gedung ini untuk mall Siola. mall zaman dulu lah. Mal zaman Jadi dulu ini ya? bisa dibilang mall pertama di Surabaya. Surabaya. Dari huruf depan mereka tadi muncullah nama Siola yang terkenal sampai sekarang gitu. Nah, baru di tahun 2015 itu gedung ini diambil alih oleh Pemkot Surabaya untuk dijadikan mall pelayanan publik seperti sekarang. Betul. Jadi kalau museum ini diresmikan tanggal 3 Mei tahun 2015. Iya. Terus kalau misal orang mau ke sini itu cara daftarnya gimana kalau lewat aplikasi? Nah, jadi di era pandemi ini dari kantor Dinas Pariwisata itu memberlakukan kebijakan online. Jadi untuk membatasi kerumunan, nah, kita sistemnya pakai online, daftarnya di tiketwisata.surabaya.go.id. Gitu ya. Nanti tinggal Di situ bisa pesan sesuai jamnya, sesuai kuotanya. Jadi bisa datang nggak menumpuk. iya. Di sini kuotanya maksimal berapa? Kalau per sesinya itu kuotanya 40 orang 40 orang. per sesinya. Per jamnya itu Per ya? jamnya ya. Iya. Oke, bisa dimulai dari mana dulu? Ya, silakan. Itu Ini peta-peta. ini peta-peta zaman dulu. Iya. Itu pemetaan zaman dulu di Surabaya ini Bahasa Belanda ya. bahasa Belanda. Ya intinya pemetaan lah. Ini di Siola sini ya? Di seluruh Surabaya. Seluruh Ya. Surabaya. Oh, masih gini. Oke. Kalimas ini sudah ada dari dulu ya namanya ya? Betul. Dari, Kirain dulu tuh bukan Kalimas. ya, dari zamannya Raden Wijaya sudah ada. Ya. Silakan. Ya. Nah, ini di zaman dulunya. Iya. Sekarang masuk. Di era pemerintahan modern itu diawali dari pemerintahan Belanda. Jadi ini ada foto-foto wali kota dari zaman Belanda. Mulai dari sini ya? Ya, mulai dari tahun 1916 itu ada 4 wali kota sampai di tahun 42 dari Belanda. Kemudian di tahun 42 ada wali kota dari Jepang. Karena kita juga pernah dijajah Jepang. Namanya Takashi Ichiro. Beliau ini terkenal kejam saat kepemimpinannya gitu. Nah, Raja Minasution dulu itu wakilnya beliau ini. Saat Indonesia merdeka, Surabaya otomatis dipimpin wakilnya Takashi Ichiro, yaitu Raja Minasution. Nah, barulah di tahun 1950 ada orang Surabaya yang dipilih untuk memimpin Surabaya, yaitu Cak Dul Arnowo ini. Beliau ini termasuk salah satu yang membangun Tugu Pahlawan. Kemudian setelah itu ada Pak Mustajab dan Pak Istijab. Kemudian dilanjutkan di bawahnya itu, nah, itu ini tahun 58 sampai 66 ini eranya PKI itu. Jadi beliau-beliau ini adalah dari Partai Komunis Indonesia. Nah, itu ada
dari zamannya Pak Soeharto itu ada Brigjen Sukoco ini sampai ini, Pak Sunarto ini. Pak Sunarto. Beliaunya ini ada tentara. Baru di tahun 2002 itu ada pemilihan umum dan dimenangkan Bapak Bambang Deha 2 periode sampai 2010. Kemudian dilanjutkan terpilihnya Ibu Risma, wali kota yang paling cantik ini. Iya. Ya, Baru perempuan ini. perempuan pertama ini. Perempuan pertama ini. Ya, sampai kemarin Tahun ya tahun 2020 ya. iya. Nah, Itu itu baru terpilihlah Pak Eri Cahyadi yang sekarang. ini masih belum dipasang. Iya, tapi maju belum. Iya. Terus setelah itu Kemudian ini lanjut ada busana atau pakaian Cak Daning. Nah, Cak Daning ini adalah duta wisata kota Surabaya. Jadi setiap tahunnya di Surabaya ini ada pemilihan Cak Daning. Itu syaratnya cuma satu, ber-KTP Surabaya dan maksimal umurnya 23 tahun. Lanjut lagi. Nah itu di sebelah sini ada zona kesenian, ada wayang-wayang, kulit, wayang orang dan wayang potehi. ini wayang kulit tuh. Ya, Ini kulit, wayang. wayang potehi dan Ini wayang ini Kotehi. bukan wayang. Bukan wayang. Oh kalau itu wayang potehi ya betul. Kotehi ya. Ya wayang potehi. Ini makanan. Sebelahnya ada makanan-makanan khas Surabaya. Ini rombong-rombong Rombong-rombong Iya. bahasa Jawa. Jawa ya. Ini pada saat dahulu ya. Betul itu Dapur. saat dapur zaman dulu. Pawon. Pawon. Masih kesenian. Kemudian di sebelah sini ada foto-foto Surabaya zaman dulu. Iya. Foto-fotonya jalan-jalanan di Surabaya zaman dulu. Nah sampai sekarang masih ada ini sebenarnya. Yang nggak ada cuman jembatan Jepang itu. Yang sekarang jadi patung Panglima Sudirman. Kalau ini masih ada ya. Masih ada. Iya. Bangunan-bangunannya juga masih ada kan? Iya. Sampai sekarang. Gitu tuh kayak gini tuh kosong apa masih dihuni sama orang? Rata-rata dijadikan gedung pemerintahan, instansi atau sekolah, ada yang Gitu ya. macam-macam. Nah, ini ada foto-foto rumah W.R. Supratman juga dan rumahnya Hos Cokroaminoto itu sekarang juga dijadikan museum. Kenjeran ini. Nah itu makamnya di Kenjeran di Rangkai. Kalau rumahnya Hos Cokro itu sekarang dijadikan museum Iya. Hos Cokro dan rumah W.R. juga. Makamnya ini di mana? Kalau makamnya Cokro itu. Hos Cokro itu kurang tahu sih. Nggak tahu. Iya. Nah ini di sini ada lukisan Doli. Ini karya Doli. ya karya dari anak-anak sosial komunitas sosial di Doli. Iya. Kemudian di sini ada peralatan arsitektur zaman dulu. Yang bola ini yang digunakan mengukur kecepatan sebuah bangunan. Namanya Deodol. Theodolite. Theodol. Ini yang digunakan oleh arsitek terkenal saat itu. Langsung caranya. Nah, di sini ini meja-meja arsiteknya yang ada di Tugu Pahlawan zaman dulu. Di Museum 10 November itu. Iya betul. Yang sekarang dipakai 10 November itu. Iya. Kemudian di sini ada peralatan kesehatan zaman Belanda. Nah ini yang disumbangkan oleh Rumah Sakit Darmo dan RKZ. Salah satu rumah sakit Terus tuh. lama zaman Belanda. Lanjut di sebelah sini. Iya.
Di sini ada zona pendapatan dan keuangan. Ini ada peralatan untuk menghitung pajak dan lain-lain, dan juga ada uang kuno dari pertama namanya gulden awal Belanda di Surabaya, di Indonesia, sampai jadi rupiah. Ini mesin tik ya. Ya itu mesin hitung Mesin manual. Ini ada berangkas-berangkasnya yang dulu yang dipakai di kantor-kantor pemerintahan di Surabaya. Lanjut di sebelah sini. Nah, di sini ada THR, zona THR. Yang dulunya gedungnya Taman Hiburan Rakyat. Nah, di situ ada tampilan-tampilan seni termasuk Sri Mulat. Nah, itu lukisan Sri Mulat ada di situ. Ini properti-properti mereka saat tampil di atas panggung. Nah, ini properti-propertinya, dan ini bangku yang digunakan penonton saat menonton pertunjukan. Ini bangku-bangkunya. Ini tempatnya lo di mana sebelumnya? Di THR, THR. gedung Sri Mulat yang ada di THR. Iya. Ini kostum-kostumnya ya? Nah, ini pakaian adat Surabaya, ada saung gali. Nah, ini yang baju hitam ini khas Surabaya. Nah, jadi di Surabaya juga dulu juga dari dulu itu ada berbagai macam etnis. Iya. Di Surabaya ada dari Cina, ada dari Arab. Nah, ini jadi pakaian keseharian mereka dulunya seperti ini. Kalau ini mantan pegon, ini khas Surabaya, baju pernikahan khas Surabaya. Kemudian masuk di sebelah sini ada zona kependudukan. Nah, ini Nah, ini sambil melihat, kan ini sejarah sambil melihat. Jadi waktu cara ambilnya itu tidak mengharuskan kan untuk mencatat perkawinan, perceraian, kelahiran, dan lain-lain. Nah, ini zaman Belanda ya, buku-bukunya zaman Belanda. Bahasanya Belanda. kita bahasa Belanda. Itu piala lewat sini. Iya. Oh. Ini peta-peta juga. Ini ada kelahiran zaman dulu. Kartu keluarga zaman dulu. Ini perkawinan. Pencatatan perkawinan Iya. zaman dulu. Kemudian kita masuk lewat sini lagi. Di sebelah sini ada zona pemadam kebakaran dan dinas perhubungan. Nah, ini peralatan yang digunakan oleh dinas damkar zaman dulu. Kemudian di baliknya sini ada dari perhubungan, ada alat-alat transportasi zaman dulu, ada genta perlintasan kereta api zaman dulu, kemudian becak dulu juga dibagi menjadi dua, becak siang dan malam, karena saking padatnya populasi becak saat itu. Iya. Oh, berarti becak dulu tuh ya kalau Ya, kalau malam itu putih semua. ya gitu. Kalau Jadi siang biar nggak macet gitu. Jadi dibedakan siang dan malam, dibagi menjadi dua kelompok biar nggak macet. Ini ada radio telepon zaman dulu. Di perhubungan. Ini ada ambulans. Transportasi, salah satu transportasi khas Surabaya, angkutan serbaguna. Jadi angkutan ini hanya ada di Surabaya, Angguna. sama itu. Kalau bemo masih ada di luar Surabaya. Kalau yang khas Surabaya Angguna.
angkutan serbaguna karena bisa memuat penumpang dan barang di belakangnya. Iya. Kemudian di sini ada koleksi dari cross culture. Cross culture. Nah, itu cross culture. pertukaran budaya dari berbagai negara yang bekerja sama dengan Surabaya. Berbagai daerah dari lokal sampai luar negeri. Nah, yang kita undang di Surabaya Cross Culture ini yang bekerja sama dengan Surabaya, kota-kotanya, sister city. Kemudian di sebelah kanan ini dari sini ini ada zona Balai Pemuda atau yang dulunya dikenal dengan nama Simpang Si Society. Nah, ini digunakan oleh orang-orang Belanda untuk pesta atau makan-makan di gedung Balai Pemuda itu. Makanya perabotannya perabotan pesta, ada untuk makan, untuk berdansa, piano, nyanyi. Besar ya termasuk. Piano. Terus ini udah? ya. Nah, ini di sebelah sini ada cindramata dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih sama-sama dia. Belanda itu. Jepang itu pernah saya punya samurai, tapi dia sudah kemakan waktu dia kemakan tanah tersinggung. Itu nggak pernah di di situ mereka letakkan di bawah itu ada peluru dan karena dia samurai saya sudah itu ada dari menamakan taksi sampai hari ini itu karena dia hanya Ini lanjut di sebelah sini ini ada ya, pakaian-pakaian dari keamanan di jajaran pemerintahan Kota Surabaya. Ada Satpol PP dan Linmas. Kemudian di sini kita masuk lagi di zona. Nah, ini budayawan. Jadi yang dulu terkenal ada Cak Durasim dan di sini ada Markeso. Ini zaman dulu terkenal ini. Markeso dan Cak Durasim ini masing-masing punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Seperti Cak Markeso ini, beliau adalah pelawak tunggal. Seperti kalau sekarang itu stand up comedian. Jadi dulunya sudah ada namanya Cak Markeso. Tapi dulu beliau ini tampilnya itu dari rumah ke rumah. Jadi Sudor-sudor ya. ngamen, betul ngamen tapi melawak. Ngomong akhirnya dari mulut ke mulut, kok lucu. Beliau terkenal. Sama juga ini Kalau Cak Durasim ini budayawan, lebih ke politik, lebih ke pemerintahan. Jadi beliau senangnya itu mengkritik pemerintahan zaman dulu, terutama pemerintahan Belanda dan Jepang. Jadi beliau sering dicari atau ditangkap oleh pemerintah Belanda dan Jepang. Nah, terakhir beliau ditangkap pemerintah Jepang itu dan dihukum sampai meninggal. Nah, di sini ada seniman-seniman lukis di Surabaya ini juga memiliki karakternya sendiri-sendiri. Nah, seperti Eja Seminar ini, beliau suka melukis heritage kota. Nah, jadi spesialisnya di heritage. Kalau Bapak Krishna Mustajab ini di seperti pemandangan. Ya, abstrak gitu. Sama seperti Pak Wiwi Hidayat ini. Nah, ini seninya abstrak. Kalau
Pak Lim ini sama, kalau Pak Sohib ini lebih ke perang, ke seni perang, lukisannya ke seni perang-perang di Surabaya. Kemudian istilahnya ada seniman musik, ada Pak Wir Supratman, beliau pasti tahu adalah tokoh Iya. nasional. Nah ini replika biola beliau. Nah, itu Itu rumah wafatnya, rumahnya rumah di- lahirnya. Di Jawa Tengah, Jawa Ya Tengah. di Jawa Tengah. Mana tuh? Lebih tepatnya itu masih simpang siur karena siur. ada dua versi yang mengatakan ada di yang di Jatinegara dan juga ada di Purwo Dari daerah situlah pokoknya. Iya. Nah itu kita nggak bisa ngomongkan karena itu masih sampai sekarang masih menjadi dua kubu perselisihan. Kalau Pak Gomblo ini seniman tahun 60-an pasti ingat. iya. Beliau karya-karyanya juga terkenal di nasional, itu ada kebiak-kebiak, ada Indonesia juga. Ya, salah satu seniman nasionalis juga. Ini ada di sebelahnya ada permainan zaman dulu. Nah, ini permainan atau game anak-anak muda zaman dulu. Ini juga egrang. Itu kelereng kan sih. Sini ada dakon. Kemudian yang terakhir di sini ada piala atau penghargaan yang didapat Kota Surabaya dari tahun ke tahun. Sebenarnya masih banyak lagi yang nggak bisa kita tampilkan karena setiap tahunnya pasti Surabaya banyak mendapatkan penghargaan berbagai macam kategori. Ini yang dahulunya ya. Ya, Terus yang batu ini nah ini batu prasejarah sih. Ini replika. Jadi ini replika Prasasti Kamalagian. Ini batu ini yang menceritakan tentang Ujung Galuh atau awal mula ditemukannya Surabaya oleh Raden Wijaya. Seperti itu. sudah ya, cukup semua. Cukup sampai di situ. Oke. Nah, ini hasil dari perjalanan. Iya. Terima kasih ya Mas ya. Sama-sama sudah berkunjung. Atas waktunya. Terus kalau mau ke sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya setiap hari selain hari Senin. Nah, Selain hari Senin. kita libur karena peraturan nasional atau internasional. Dibuka dari Selasa sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Gitu ya. Ya. Terus harus COVID test juga ya. Rapid test. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Kita cukup buka aplikasi Peduli Lindungi, nanti Iya. scan barcode di depan gedung, boleh bisa masuk. Yang penting sudah vaksin 2 kali. 2 kali gitu ya. Terus kalau mau parkir di Di lantai lantai 5. harus di lantai 5 ya. Di lantai 5 bisa, atau di gedung sebelah bisa, di TEC, gedung TEC itu bisa, atau di parkiran kawasan Tunjungan itu juga bisa. Oh, oke. Ya udah, terima kasih ya Mas atas Sama-sama. waktunya. Maaf mengganggu. Semoga tempatnya ini ramai dan lancar selalu. Amin. Oke. Ya, semoga nanti banyak yang berkunjung ya. Iya, amin amin. Oke. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.